insya Allah. Alhamdulillah Beb, sehat. Alhamdulillah. Mbak Nur masih belum datang nih. Betul sekali Beb. Ibu Menteri masih di Amerika. Iya. Yang merah. Yang kuning satu lagi. Ya. Saya ingin mengecek Mbak Aska apakah sudah standby. Assalamualaikum Pak Andi, sudah standby. Waalaikumsalam Bu Aska. Assalamualaikum Habib. Saya panggilnya Mbak Aska apa Bu Aska nih? Mbak aja, masih ini Beb perlu dicarikan pasangan. Oh belum, subhanallah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini deh. Amin, terima kasih Bib. Kalau Habib yang bicara kayaknya itu akan kejadian Mbak Aska. Amin insya Allah. Amin ya Pak. Kalau mau santri saya suruh milih Aska yang mana. Insya Allah. Yang kaya Bib. Boleh. Ada. Yang gagah. Gagah kaya kayak Pak Sandi. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim An-Nur, kita akan mulai ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung di hari ini. Saya dengan Andi Mepa di sini standby di Taman Mini Indonesia Indah sambil berjemur, dan Bapak dan Ibu sekalian diharapkan juga sama ya, bisa menjaga kesehatannya, senantiasa sehat supaya tidak ada yang terkena ya, naudzubillah min dzalik ya, terkena COVID-19. Amin amin insyaallah dilindungi lah. Bib, ya, jangan lupa juga, mari kita juga doakan ya, banyak sekali ulama kita yang terkena COVID, ada Agim, ya. Ada Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah kemarin saya udah kontak dengan istrinya dan udah sembuh. Syekh Ali Jaber udah oke. Membaik. Ya. Dan saya beri probiotik buat tambahan suplementasi buat keluarganya. Baik, ini melanjutkan tema yang lalu ya. Bagaimana kita mendekat Allah dengan hati yang bersih. Ini adalah perjumpaan ke-6. Jadi tema yang sama dan sudah jalan ke-6. Nah, seperti apa nanti kita akan berikan waktu dan tempat untuk Habib. Tafadhol Habib, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu bi jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya
wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim An-Nur yang dirahmati Allah, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu kita dalam lindungan Allah, sehat walafiat, sehat badan, sehat hatinya, demikian juga sehat dari penyakit COVID yang sedang mewabah. Kita doakan saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sedang dalam keadaan terkena penyakit COVID, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, kita lanjutkan di dalam bab kita ini. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan yakin kepada Allah. Loh, Beb, apa ada orang yang mati tidak yakin sedangkan dia orang Islam kok? Betul, ini yang paling jadi masalah. Orang itu tidak disebut dia Islam selama dia ragu-ragu dengan jaminan Allah. Kalau kita orang Islam tetapi tidak yakin dengan apa yang telah dijamin Allah, dia kafir, Pak. Dia kafir, Pak. Nggak boleh. Kita ini orang Islam harus yakin bahwa semua yang merata di muka bumi itu dijamin oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak yakin, maka kita dalam keadaan kufur, tidak percaya sama Allah. Lah ini yang bahaya. Kita tahu di dalam Al-Quran surat 11 ayat 6. Mbak Aska. Surat 11 ayat 6 ya, Bib. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Ya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis, sudah. Rizki sudah dibagi, udah selesai. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Tetapi kita tidak percaya, orang Islam kok nggak percaya. Lah ini yang bahaya, jangan sampai kamu mati tidak dalam keadaan Islam. Maksudnya kita mati tapi masih nggak percaya sama jaminan Allah. Oh ini bahaya, Pak. Ya. Sama juga apa yang sudah dijamin, jodoh. Jodohnya sudah ada, amin. Jodohnya Mbak Aska ini sudah dijamin, sudah. Kalau kita nggak percaya, itu kufur. Allah ciptakan semua makhluk itu berpasangan. Dijamin oleh Allah. Tulislah, begitu orang mau 4 bulan dalam kandungan itu sudah ditulis. Dan itu sudah dikerjakan oleh malaikat atas perintah Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Lah kenapa kita masih nggak percaya? Bahkan ada yang nggak percaya dengan rezeki itu, akhirnya nyuri. Akhirnya mengambil haknya orang. Celakalah dia. Akhirnya tanpa terasa dia celaka di dunia, celaka dikubur di akhirat. Coba kita lihat orang-orang yang koruptor. Berarti dia tidak percaya dengan jaminan Allah. Bahkan Rasulullah bilang, nggak usah Anda susah-susah. Apa yang sudah ditentukan Allah bagimu akan terjadi. Tetapi kalau Allah sudah bilang tidak, apapun yang Anda akan usahakan, walaupun Anda minta bantuan seluruh makhluk, tidak akan pernah bisa terjadi. Mari tentramkan hati kita. Sebagai orang Islam itu, rezeki yang paling utama adalah ketentraman jiwa. Jiwanya tentram dijamin, tetapi kita tidak mau yang jadi masalah. Lah inilah yang perlu diluruskan. Ini yang perlu dijelaskan. Sungguh,
jaminan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki seluruh makhluknya. Yakinlah atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita yakin itu adalah iman. Tetapi kalau kita sudah tidak yakin, iman kita sudah keluar dari jasad. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan itu seluruh iman itu adanya di yakin. Kalau kita sudah tidak yakin berarti tidak beriman. Oleh karena itu Rasulullah perintah, pelajarilah yakin, ta'allamul yakin. Belajar, ini perlu dipelajari. Jangan Anda ada ragu. Keraguan itu adalah dari setan. Setanlah yang membuat kita ini ragu. Ketika kita ragu, berarti iman kita keluar. Itulah setan berjanji sama Allah. Ya Allah, aku minta supaya umurku dipanjangkan. Allah memberi izin. Ya, setan, aku beri kau umur panjang. Ya Allah, aku berjanji. Aku akan bawa seluruh umatmu untuk mengikuti aku. Allah izinkan, silakan. Tetapi yang mau, yang bisa. Sedangkan hambaku yang mukhlis, kata Allah, kalian tidak bisa. Selama ini kurang ikhlas. Masuknya Islam masih setengah-setengah. Belum yakin betul. Lah ini yang perlu kita luruskan. Keyakinan itu adalah keimanan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, belajarlah ilmu yakin. Sebagaimana burung yang yakin atas rizkinya. Burung itu yakin atas rizkinya. Iya, dia tidak ada yang burung kelaparan. Tidak. Yakin dia. Pagi-pagi dia bertasbih. Keluar dia pulang dalam keadaan perut kosong. Makanan sudah penuh. Bahkan dia berikan untuk anak-anaknya. Karena memang sudah dijamin oleh Allah. Padahal dia tidak punya akal. Tidak punya GPS. Untuk cari di mana tempat makan. Tetapi karena keyakinan si burung, maka dia selamat, rizkinya tidak pernah berkurang. Padahal tidak mempunyai akal. Bahkan kepada makhluk yang tidak sempurna sekalipun, percayalah Allah menjamin seluruh rizki. Ingat, ketika Nabi Musa bersama sahabatnya diperintah Allah untuk berangkat ke gunung Turi Sinin untuk menerima daripada perintah Allah. Ketika di tengah padang pasir, sahabatnya pun berkata, "Hai Musa, apakah engkau ajak aku kemari untuk apa? Untuk dibunuh atau bagaimana? Karena tidak ada orang jual makanan. Tidak ada minum sedikit pun. Kenapa engkau tega membawa aku kemari? Tanyakanlah kepada Tuhanmu dan Tuhan kita. Apakah kita ini akan dibunuh?" Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami tidak memiliki makanan minuman. Apakah kami akan dimatikan di sini?" Allah Subhanahu wa taala bersabda, bicara dengan Nabi Musa. "Hei Musa, kenapa kamu tidak yakin? Aku yang menjamin seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Di mana saja. Jenisnya apa saja. Aku kirim bahkan di tempat yang kamu tidak tahu, tidak melihat. Aku Allah Maha melihat. Aku jamin." Apa yang terjadi? "Hei Musa, ya Allah berikan aku keyakinan agar aku semakin mengingat engkau. Hei Musa, engkau membawa tongkat. Pukullah batu besar yang ada di depanmu." Maka dipukullah batu. Maka batu sebesar rumah
menjadi rontok. Pukullah kembali 2 kali sampai ke 3 kali, batu yang tadinya sebesar rumah menjadi kecil. Setelah kecil, pukullah sekali lagi, batu itu akan terbelah. Betul, setelah dipukul oleh Nabi Musa, batu itu terbelah. Hei Musa, ajaklah teman-temanmu melihat bahwa di dalam batu itu ada kutu, ada binatang kecil sekali, sedang minum. Apakah benar? Benar ya Allah. Ketahuilah bahwa makan dan minumnya aku yang menjamin. Sehat apa sakit, aku yang menjamin. Allah yang menjamin makan, minum, sakit, semua sembuh Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak yakin. Kita melihat surat 26, Aska. Surat 26, ayat 79 dan 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Apa Aska tidak yakin bahwa makan minum kita tuh yang menjamin Allah? Kalau kita sakit, yang datengin sakit Allah, yang nyembuhkan juga Allah. Tetapi banyak orang yang sakit cari obatnya haram. Lah ini celaka. Dia dijamin makan minumnya, ngambil di tempat haram. Makanan-makanan haram. Ini berarti menunjukkan orang itu belum yakin. Lah orang kalau belum yakin, kemudian dia mati, berarti tidak beriman. Ini yang perlu kita tahu, jaga-jaga diri. Hati-hati. Padahal kita ini tinggal sepele. Islam itu artinya pasrah. Kita tinggal usaha, setelah usaha pasrah sama Allah. Kita pasrahkan sama Allah. Allah nanti yang akan memperbanyak, Anda mau minta apa? Allah itu maha kaya. Cuman kebanyakan manusia itu meragukan. Nah, keraguan-raguan itulah perbuatan setan. Hati-hati jangan sampai masuk ke dalam dada kita. Sehingga bisikan setan itu bisa mengeluarkan kita daripada iman. Kita melihat lagi Aska. Surat 65 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allah telah memberikan ketentuan terhadap segala sesuatu. Kenapa kita masih ragu? Banyak di antara manusia, oleh karena itu jangan suka meminta-minta. Banyak di antara kita, apalagi dalam keadaan COVID begini, seolah-olah rezeki itu di stop sama Allah. Tidak. Ada COVID, tidak ada COVID, rezeki itu tetap diberi. Tetap Allah itu maha ada. Ada COVID, tidak ada COVID. Tetapi bagaimana masyarakat baru diuji dengan COVID, mereka sudah berebut, bahkan bantuan sosial pun diembat. Apa ini nggak kelewatan, sudahan? Bahkan mereka mengaku orang beriman. Beriman bagaimana? Bagaimana bisa beriman? Baru dikasih ujian COVID, mereka merenggap apa saja. Teman orang, barang orang diambil. Tidak peduli situasi apapun, jangan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Bukankah dia itu disumpah dengan Al-Quran? Bukankah pejabat itu disumpah dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran telah mengatakan bahwa jangan kamu ngambil milik orang? Percayalah, aku jamin. Berapa banyak ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Apa kurang untuk jaminan kepada Allah?
Nah inilah kebanyakan manusia tidak mau belajar. Ta'allamul yakin, belajarlah yakin. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya belajarnya mengenai yakin? Kalau kamu tidak yakin, kata Rasulullah, duduklah dengan orang yang yakin. Sebab kalau kalian duduk dengan orang yang yakin, maka kalian akan jadi yakin. Tapi kalau kalian duduk dengan orang yang jelek, maka keyakinan Anda pun akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu wa kudu ma'as-shadiqin. Silakan Aska. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Lah itu. Silakan. Pak Andi sering-sering dibikin galau. Ya, ketika duit mulai menipis akhir bulan. Wah, mulai goyah. Hati-hati. Hati-hati itu. Hati-hati. Allah uji dengan kekurangan. Semua akan diuji. Masuk surga memang tidak mudah. Harus ada ujian. Kalau kalian diuji dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, maka sampaikanlah berita yang mulia, yaitu sabar. Barang siapa yang sabar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguh dia akan mendapat kemuliaan. Berupa apa? Akan diberi rahmat. Dimuliakan sama Allah. Berarti ini jaminan Allah. Sabar saja kita masalahnya. Tapi kalau kita tidak sabar, itu berarti orang itu tidak tahan uji. Sebab tidak mudah masuk ke dalam surga. Semua Allah bilang, aku akan uji. Jangan mengatakan beriman. Sebab iman itu nilainya tinggi. Akan diuji benar-benar. Apakah imannya kuat atau tidak. Tetapi di antara kita, diuji dengan COVID ini, ada yang imannya di tepi. Ada yang imannya kuat, ada. Tetapi kebanyakan ini di tepi, di pinggiran. Kenapa kok disebut imannya di pinggiran? Karena apa? Dia tidak tahan ujian. Surat 22, surat Al-Hajj, ayat 11, Aska. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Tuh, nyembahnya Allah di tepi, percayanya Allah di pinggiran. Tidak seutuhnya. Bagaimana? Kita teruskan, Aska. Maka jika dia memperoleh kebajikan, merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang itu artinya kafir lagi. Kalau dia lagi enak, duit lagi banyak, istri lagi baik, nggak ngomel, kebutuhannya terpenuhi, anak, istri sehat, dia mengatakan Allah lagi baik. Tetapi kalau diuji, sedikit saja, goyanglah dia. Bahkan kata Allah, dia kembali kepada yang lama, yaitu kufur. Inilah orang yang menghadap Allah dalam keadaan kayak gini. Walaupun dia Islam, disolatkan, dimandikan, tetapi dia tidak yakin. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ada di antara kalian yang telah ditentukan, dijamin rezekinya oleh Allah, tetapi masih minta-minta kepada makhluk. Masih minta, buat apa? Bukankah kita semua sudah dijamin rezekinya? Lah kok masih minta sama makhluk? Kalau kalian kurang, mintalah pada Allah. Allah Maha Pemberi. Tetapi di antara kita, Masya Allah, masih senang lihat orang kaya itu bukan dijaga, tetapi malah dibuat seolah-olah seperti apa? Seperti tempat minta-minta. Kita melihat berapa banyak sampai terkenal. Saya bilang, ibu, kenapa ibu tidak panggil guru ngaji buat anak ibu? Beb, saya kalau panggil guru ngaji, hari pertama ngajar, Beb.
Baik, ya. Hari kedua mereka datang sudah bawa proposal. Minta. Alangkah sedih. Seorang ustadz, seorang kiai masih minta-minta. Dia tidak yakin dengan jaminan Allah. Oh, Beb, saya bikin pesantren. Saya minta bantuan lemari, saya minta bantuan kursi, saya minta bantuan tempat tidur, saya minta bantuan. Ini ngapain? Nggak usah takut. Masjid pesantren itu milik Allah semua. Allah yang akan ngirim. Yang penting Anda usaha, jangan minta-minta. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang minta-minta kepada makhluk, ketika dia mati menghadap Allah, wajahnya, daging yang ada di wajah akan rontok, kata Rasulullah. Malu dia. Karena Allah sudah jamin, tapi dia masih minta-minta. Mari saudara-saudara, kita sebagai seorang muslim, kita berikan dia contoh yang baik. Kita terkenal di pinggir-pinggir jalan, naudzubillah, sampai mengganggu lalu lintas. Apakah ini tidak memalukan? Seorang muslim yang dikatakan rizkinya sudah dijamin, tetapi masih minta-minta. Nggak malu. Loh, Beb, itu kan kepada orang yang kaya. Jangan minta kepada orang kaya. Mintalah kepada yang paling kaya, Allah. Bukan kepada makhluk. Itu yang betul. Karena apa kok dia minta-minta? Karena dia yakin atas jaminan Allah. Sehingga kalau kita ketemu ustadz itu sampai setiap ada ustadz pasti ditungguin. Ya ini pasti bawa proposal. Pasti bawa proposal. Sedih sampean. Sehingga mau manggil guru ke rumahnya. Aduh Beb, nanti pada minta-minta lagi. Apalagi lihat rumah saya besar. Wah, udah. Padahal dia nggak tahu sekarang dalam keadaan COVID. Semua orang dalam keadaan susah. Minta sama Allah. Kenapa harus berharap kepada makhluk? Kalian kalau berharap kepada makhluk, celaka. Karena tidak yakin dengan jaminan Allah. Itulah tadi yang dibacakan. Dan Allah akan memberinya rezeki. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan yang disangka. Yang tidak disangka-sangka. Berarti apa? Bahkan kita tidak kerja pun, kalau Allah mau kirim rezeki, Allah bisa kirim. Oleh karena barang siapa? Masalahnya kita ini tidak pasrah sama Allah. Tidak beriman kepada Allah. Tidak bertawakal kepada Allah. Niscaya siapa yang bertawakal, Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sudah ditentukan. Bahkan tadi di awal, seluruh rezeki sudah dibagi. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita bikin pesantren, bikin. Siapa yang mau ikut, boleh. Tidak perlu meminta-minta ke sana kemari. Memaksakan orang. Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Ini bukan sebagaimana dikatakan Rasulullah. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal sebenar-benarnya, ya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali petang hari dalam keadaan perut sudah kenyang. Bayangkan berarti iman kita ini kalah sama burung. Kenapa manusia sampai sekarang begitu serakahnya? Kita telah diberikan uang, telah diberikan rezeki, tetapi tetap sifat serakah. Itulah yang harus dihindarkan. Hati-hati dengan sifat serakah. Jarang, ingat ya, dikatakan jarang. Jarang sekali manusia itu merasa cukup. Bahkan dikatakan lagi oleh Rasulullah, manusia itu walaupun sudah diberi 1 gunung emas, dia akan minta gunung emas yang kedua.
Dikasih gunung emas yang kedua, akan minta gunung emas yang ketiga. Mereka tidak merasa cukup. Jadilah orang yang merasa cukup, qanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah. Sehingga malu-maluin. Orang punya, tetapi masih ngantri untuk minta sembako. Alangkah celaka mereka itu. Biarkan itu hak-hak orang yang miskin. Jangan kalian menjadikan diri Anda sendiri miskin. Itulah yang dinamakan orang yang tidak yakin dengan Allah. Percayalah dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala mata, diberikan telinga, dan diberikan hati agar dimanfaatkan untuk keteguhan iman. Jangan imannya lepas. Iman tergantung keyakinan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang kalian kerjakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang tersirat di dalam hatimu. Berusahalah mencari kehidupan adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib kecuali ada usaha. Usaha nanti Allah akan berikan. Harokah, barokah. Siapa harokah itu artinya bergerak. Kita datang ke pasar, kita cari tempat untuk mencari nafkah. Kita bekerja apa saja yang halal. Allah pasti akan kirim rezekinya. Setelah itu bertawakal. Kalau kita sudah usaha, tawakallah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, dijamin dari tempat yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rizki sebelum terciptanya langit dan bumi. Sehingga tidak akan bisa rizki kita diambil oleh orang lain. Nggak bisa. Rizkinya Habib nggak bisa diambil oleh Mas Andi. Rizkinya Mas Andi tidak bisa diambil oleh Aska. Semua sudah tertulis. Ya, yakinlah. Sebagaimana keyakinan burung atas rizkinya. Walaupun burung tidak berakal sekalipun, tetapi dia yakin. Para hadirin yang dirahmati Allah, sungguh sangat memalukan sebagai seorang Islam yang dikatakan dia itu yakin kepada Allah, yakin kepada jaminan Allah di dalam Al-Quran. Allah berikan jaminan-jaminan yang banyak, tetapi manusia itu tidak yakin. Oleh karena itu saya ingatkan, waspadalah terhadap harta-harta itu. Apabila diperoleh, ataupun dibelanjakan, ataupun dimakan, bila halal, itu akan dihisap. Harta itu kalau halal, akan dihisap. Kalau haram, diazab. Apa istimewanya harta? Kita saja yang tidak pernah merasa cukup. Kita kejar harta. Di mana saja. Kalau perlu kita korupsi. Harta rakyat kita zolimi. Na'udzubillah. Sampai sebegitu. Halalnya saja, harta itu kalau diambilnya dari halal, dimakan yang halal, dibelanjakan yang halal, itu pun akan dihisap. Lama. Rasulullah SAW bersabda, seluruh sahabatku akan masuk ke dalam surga, kecuali Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya Rasulullah? Apakah dia tidak masuk surga? Dia masuk surga. Tetapi bedanya dengan teman-temannya, setelah 500 tahun. 500 tahun diapain ya Rasulullah dia? Selama 500 tahun menunggu itu apa? Dia dipertanyakan hartanya oleh malaikat. Ya Rasulullah, apakah dia mengambil dari yang haram? Tidak. Sebab harta yang halal itu dihisap.
Yang halal, iya. Abdurrahman bin Auf itu diceritakan, dia pedagang kuda. Keuntungan setiap menjual 1 ekor kuda, itu keuntungannya apa? Tali kekang. Jadi kuda itu ada tali kekangnya. Keuntungannya hanya sebesar itu. Kecil. Bayangkan bedanya masuk surga dengan temannya. 500 tahun. 500 tahun di akhirat. Bukan main-main, 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun di bumi. Itu bedanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang baik. Bahkan termasuk 10 pertama kali sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi subhanallah, kata Rasulullah, dia lama dihisab. Berapa lama bedanya? 500 tahun di akhirat. Disebabkan hartanya lebih banyak dari sahabat. Saudara-saudara yang sekalian yang dirahmati Allah. Ini semua tertera di dalam Al-Quran. Tertera di dalam hadis. Kalian masih nggak percaya? Masih nggak percaya juga? Bahkan kalian tamak. Tamak. Tidak pernah merasa cukup. Padahal orang itu dikasih berapa saja gajinya. Pasti dia akan merasa kurang. Coba kalau nggak percaya, kalau kita lihat. Kalau Anda diundang di dalam satu jamuan atau di dalam pengajian. Kemudian kita dikasih kotak. Kita kalau ngaji tempatnya Mas Andi, itu dikasih kotak. Dalamnya apa? Ada aqua, ada risol. Betul ya Mas Andi ya? Dikasih risol, dikasih lemper, dikasih aqua, ditutup. Wah, itu dibagiin semua. Setelah kita terima, kan kita buka Mas Andi. Setelah kita buka, apakah kita puas? Tidak, kita lihat ke kanan. Kita lihat ke kiri. Dia masih menginginkan punya temannya. Masih merasa kurang. Dia takut kalau temannya itu mendapat lebih dari dia. Itulah sifat loba manusia. Sifat serakah. Tapi kalau itu Anda diamkan di dalam hati Anda, kemudian Anda mati, maka matinya naudzubillah. Pernah terjadi di zaman Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hadis sahih. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ada jumlahnya 70. Namanya ahli sufa. Orang yang tinggal di emperan masjid. Mereka hidup untuk Rasulullah, membantu Rasulullah. Disebut oleh Rasulullah ahli sufa. Mereka standby untuk membantu Rasulullah. Jumlahnya ada 70. Suatu saat salah satu di antara mereka ada yang meninggal. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita ini orang miskin. Kita selalu waktu kita untuk membantu Anda ya Rasulullah. Dan sekarang sahabat kami meninggal. Apakah dia masuk surga? Betul, dia masuk surga. Tapi azab neraka tetap mengintai dia. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah perintah salah satu sahabat. Bukalah bajunya. Sahabat yang meninggal tadi suruh buka bajunya. Ternyata masih ada uang 2 dinar. 2 dinar. Inilah yang membuat dia harus merasakan. Bayangin. Meninggal membawa 2 dinar. Akan dipersoalkan oleh Allah. Para hadirin, janganlah sembarangan. Bila halal pun dihisab. Dan bila haram akan diazab. Maka peliharalah dirimu dari barang haram ataupun yang meragukan. Kenapa yang meragukan harus ditinggalin? Allah bersabda di dalam Al-Quran, yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Yang ragu-ragu, kata Allah, tinggalkan. Jangan dimakan. Jadi harta Anda itu akan dijamin, namanya warok. Warok itu kita hati-hati. Yang halal itu kita tahu. Harta kita yang halal yang mana?
Harta kita yang haram yang mana? Gak usah tanya ustadz. Tidak usah tanya kiai. Kita tahu ini duit suami dari mana. Apakah dia dari gajinya. Atau dia ngambil harta zalim. Na'udzubillah. Kita tahu. Yang halal jelas. Dari gaji yang sudah tertera. Yang haram jelas. Di luar gaji. Atau disebut gratifikasi. Tinggalkan. Allah sudah jelas di dalam Al-Quran. Tinggalkan. Untuk itu, agar kita menjaga keluarga kita. Dari api neraka. Oleh karena itu, perihalalah hidup untuk akhirat. Tugas seorang suami. Mas Andi ditugaskan oleh Allah. Apa tugasnya Mas Andi? Punya istri, punya anak. Cuman satu. Di dalam hidup itu tugas kita cuma satu sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? Menjaga istri, menjaga dirinya, menjaga istri dan anak-anaknya. Dijauhkan dari api neraka. Itu saja. Oleh karena itu ayat ini selalu dibawa kalau ada orang nikah. Kalau ada orang nikah, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman. Ya, ingat. Jagalah dirimu, istrimu, keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Yang malaikat-malaikatnya itu kejam, tegas, tidak akan luput apa yang kalian bawa. Surat 66 ayat 6. Gampang ingatnya. 6. Surat 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Iya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Subhanallah. Hati-hati. Hati-hati. Ini memang namanya dunia. Sering membuat kita silau. Sering membuat kita lupa. Bayangkan kalau kita melihat teman kita lebih makmur dari kita. Nah, inilah gara-garanya. Akhirnya kita bisa berbuat apa saja. Hati-hati. Ini hanya nafsu. Hanya nafsu, jangan diikuti. Bayangkan, mari kita lihat. Kita punya anak, betul. Kita sekolahkan agar dia pandai, betul. Ketika anak minta, "Pah, saya minta kertas, saya minta pulpen, tolong beliin, Pah." Tidak usah beli. Nanti Papa mau masuk kantor. Nanti Papa ambil dari kantor, kertas dan pulpen. Bukankah kertas dan pulpen itu milik kantor? Bukan milik Anda. Kenapa diberikan anak? Agar anak kita soleh gitu. Agar anak kita jadi soleh. Mana mungkin. Kalau dari barang haram, kita mau jadikan anak kita soleh. Mustahil. Jaga dirimu. Jangan. Itu milik kantor. Alangkah mudahnya kita. Nanti pulpen saya ambil dari kantor. Pah, pengen pensil 2B. Nanti di kantor ada. Nanti Bapak ambil dari kantor. Udah gitu anaknya kok pengen jadi soleh. Soleh apanya? Namanya sih boleh soleh. Tapi perbuatannya justru memasukkan anak ke dalam api neraka. Apakah Anda disebut seorang suami yang soleh? Seorang suami yang sukses? Kalau kita memberi anak kita dari harta yang haram, dari harta korupsi, na'udzubillah, celaka. Celaka sekali. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita dengarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 188. Allah memberitahu, ya,
Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Silahkan Aska. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Iya. Padahal kamu mengetahui. Ngeri, merinding. Ini ancaman Allah. Ya, saya ulang. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya, ingat, jangan dengan cara yang zalim. Berapa banyak keluarga membagi warisan? Karena mentang-mentang adiknya perempuan, tidak diberi bagian, bahkan uangnya diembat, diambil. Jangan perintah Allah, jangan sekali-kali Anda mengambil sesuatu harta dengan batil. Jangan. Ini banyak terjadi. Nggak boleh. Allah sudah tentukan masing-masing. Nggak perlu kita ngiri. Tetapi kebanyakan manusia serakah. Akhirnya dia ngambil dengan jalan batil. Jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Loh, kenapa nggak dibawa ke hakim? Maaf Mas Andi, berapa banyak orang yang menipu keluarganya. Kalau perlu dibawa. Kita pernah dengar informasi bahwa di dalam kantor pengadilan agama, kantor pengadilan Jakarta Selatan, 90% urusannya warisan yang tidak baik, berkelahi. Dia bawa sertifikat dirubah atas nama dia. Dia bawa ke hakim. Boleh, dia bisa lolos urusan dunia, tapi tidak akan bisa lolos urusan akhirat. Itu kata Allah. Jangan, nggak usah dibawa ke hakim. Nggak perlu. Ya, kamu jangan membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu tahu bahwa itu bukan milikmu. Maaf, saya mau tanya Mas Andi. Kira-kira orang yang kayak gini terus mati. Matinya terus surga itu? Ngeri, Bib. Ngeri, Mas. Ngapain? Padahal belum tentu uang yang dia ambil itu dia bisa rasakan. Bahkan dia berikan kepada anaknya. Anaknya akan menjadi kufur. Tidak mungkin menjadi soleh. Bayangkan dari harta haram kok. Rasulullah bersabda, siapa yang kemasukan barang yang haram di dalam badannya, kemudian barang haram itu menjadi darah, darah itu menjadi daging, kecuali pasti itu tidak ada ragu, pasti api neraka akan menyambarnya. Apakah dia tahu, apa tidak tahu? Disambung lagi sama Rasulullah. Apakah dia tahu atau tidak tahu? Sebab setiap manusia harus tahu apa yang kita makan itu dari mana. Halal apa tidak? Haram atau tidak? Ragu-ragu, jangan dimakan. Supaya kita aman. Ini Allah sudah jelaskan, Mas. Di Quran. Semua ada. Hati-hati nafsu. Apalagi sekarang dalam keadaan COVID. Bayangin bantuan sosial yang harusnya kita keluarkan. Milik kita pribadi untuk membantu orang miskin. Malah diembat, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat ini. Bayangkan uang kantor, Mas. Uang rakyat. Yang ada di mana saja, entah rakyat. Milik rakyat. Berapa banyak disepelekan penggunaannya. Apakah nanti Allah nggak tanya? Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan kalian akan diminta tanggung jawab. Alangkah sedih. Kita mengambil dari yang demikian. Kita bawa pulang. Kita serahkan ke bini.
Kita serahkan kepada istri, kita serahkan pada anak. Saya masih ingat ibu saya dulu kalau lagi kecil ngajarin. Ibu kalau ayah mau pergi, kok ibu sering nyanyi? Iya nak, karena diajarin orang tua ibu. Apa lagunya? Di dalam syair. Hei ayah, kalau kamu pulang mencari nafkah, sedangkan kamu tidak mendapatkan nafkah, sesungguhnya kami tahan puasa karena kami sudah terbiasa. Tetapi kalau kamu pulang membawa harta yang haram, sungguh sekecil apapun terpenuhilah perut kami dengan api. Kami tidak sanggup dengan panasnya api. Itu ibu-ibu dahulu. Tapi kalau sekarang beda Mas Andi. Awas loh, pulang nggak bawa duit, nggak usah pulang. Ini kan ngawur. Justru hati-hati kalau ibu dikasih uang dari bapak. Pak, ini kok kebetulan lebih banyak dari biasa. Dari mana? Jangan asal embat. Hati-hatilah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengusahakan harta dari haram, jika ia mensedekahkan. Jadi barang yang dari haram itu, yang kita ambil dari korupsi itu, kita sedekahkan. Anak yatim piatu. Ya kan, kata Rasulullah, dia mensedekahkan sedekahnya, maka sedekah itu tidak akan diterima. Dan jika dia meninggalkan, jika ia meninggalkan, di belakangnya, maksudnya ditinggalkan jadi warisan. Harta itu akan membawa anak-anakmu, istrimu ke neraka. Jadi kalau disegahkan anak yatim pun tidak diterima. Bahkan haram. Kemudian kalau harta itu kita tinggalin buat warisan, istri kita, anak kita akan celaka. Di samping celaka di dunia, akan terbawa sampai ke neraka, kata Rasulullah. Apakah kalian orang yang menghadap Allah dalam keadaan begini? Dia akan husnul khotimah. Nama boleh. Namanya husnul khotimah. Boleh. Tetapi apakah dia pasti husnul khotimah? Hati-hati saudara-saudaraku majelis taklim An-Nur. Jangan merasa cukup. Kita dilatih oleh Rasulullah. Merasa cukuplah kalian. Maaf. Merasa cukuplah kalian. Kalian akan masuk ke dalam surga. Sabar dikit. Nggak lama. Mari kita lihat. Tugas seorang suami mencari nafkah yang halal. Dan yang baik. Bukan cuma halal. Halalan toyiban. Yang halal dan yang baik. Untuk menjaga apa? Menjaga anak dan istrinya. Serta keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu cintailah keluargamu. Bagaimana cara mencintai keluarga? Dengan memberikan harta yang halal. Harta yang baik. Yang halal. Itulah bukti kalau Anda memang cinta kepada keluarga. Dengan memelihara perut dari api neraka. Jauhkan dari kebatilan. Sesungguhnya rezeki itu telah dijamin dan dibagikan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan diberikan dengan ukuran. Allah sudah ngukur berapa kebutuhan kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Masya Allah, apakah Anda masih kurang bahwa Allah itu menjamin kita? Masih kurangkah? Anda kurang yakin? Mari kita lihat. Mbak Aska ada 7 ayat. Mas Andi ada 7 ayat. Bahkan Sayyidina Ali memberitahu, bacalah 7 ayat ini di pagi hari. Anda akan terjamin sampai besok seterusnya. Apa 7 ayat itu? Yang pertama surat ke-9. Ayat 51. Ada 7 ayat ya. Nomor 1 ayatnya. Tolong dicatat ibu-ibu, bapak-bapak.
Ada 7 ayat. Ini dijadikan wirid setiap hari. Pagi-pagi Anda baca ini. Anda akan terus dalam keadaan selamat. Insya Allah. Ayat pertama surat 9 ayat 51. Mbak Aska. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Terus Mbak. Dialah pelindung kami. Dialah pelindung kami. Terus. Bertawakallah orang-orang yang beriman. Ini jaminan. Jaminan Allah. Allah telah menjamin dalam ayat itu tadi. Surat 9 ayat 51. Yang kedua, ayat kedua, surat 10 ayat 10. Surat ke-10 ayat 107. Maaf. Suratnya Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Ya. Apakah udah kejaminan Allah? Walaupun Anda datangkan 100 dokter spesialis, tapi kalau Allah udah bilang sakit dan mati, ya udah. Bahkan dokternya saja mati. Ini jamin oleh Allah. Kenapa misi kita takut? Kita lihat lagi jaminan yang ketiga. Surat 11 ayat 6. Mbak Aska tadi udah dibaca. Ya, sudah dibaca. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'alallahi rizqaha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan tempat penyimpanannya Allah tahu. Itu ayat yang ketiga, surat 11 ayat 6. Silahkan Mbak Aska, surat 11 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku bertawakal pada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Subhanallah. Kenapa kita nggak di jalan lurus? Di jalan di jalan yang adil. Semua udah dijamin. Ubun-ubun kita ini di bawah genggaman Allah. Kita ini apa semua sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal dijalanin aja. Masih kurang yakin? Kita lanjutkan. Surat ke-29. Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Ada binatang yang tidak bisa cuma duduk dia. Ada ikan yang di dalam air, dia tidak bisa mencari. Tidak. Dia hanya membuka mulutnya. Maka Allah kirim makanan itu. Ada pohon, pernah lihat bunga. Bunga itu tidak punya akar. Tetapi bagaimana makannya kalau nggak ada akar? Dia membuka daun itu. Maka ada benda-benda yang dikirim oleh Allah. Ada lalat, ada apa, masuk, kemudian dia nutup. Itu makanan mereka. Yang nggak bisa ngurus makanannya aja, Allah kirim. Apalagi yang diberi akal. Kenapa kita masih ragu? Allah ingatkan lagi. Ayat yang lain. Surat 35. Ayat 2. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Subhanallah. Allah itu sudah kasih rezeki. Anda mau nolak rezeki, nggak bisa. Bahkan Anda mau minta rezeki kalau Allah belum bukan hak milik Anda, tidak akan bisa walaupun Anda minta bantuan seluruh makhluk.
Jadi ini kenapa kita ributkan? Kenapa kita ributin? Ayolah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Masih nggak percaya lagi? Surat 39. Surat Az-Zumar. Surat 39. Ayat 38. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku? Subhanallah. Siapa yang menciptakan langit? Terus, Mbak? Apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Subhanallah. Sampai sebegitunya. Jadi kalau Allah sudah ngirim rahmat, Anda menolak saja nggak bisa. Karena memang sudah ketentuan Allah. Anda masih kurang percaya. Mari saudara-saudara. Banyak di antara kita ini. Justru kita mau cari orang di Indonesia ini yang jujur. Sulit. Sulit, kita masih mendengar. Berapa banyak koruptor-koruptor. Berapa banyak di kantor-kantor. Ada yang ketahuan, ada yang tidak diketahui. Alangkah sedih. Saya pernah pergi haji, pernah pergi umroh. Ketika saya sedang sholat di depan hotel, di teras di jalan umum. Karena sudah masuk waktu saya sholat. Ada kamera, ya, ada barang-barang berharga saya taruh di tas. Sholat, kemudian lupa saya kembali ke kamar hotel. Setelah kembali ke kamar hotel, ketika saya melihat, loh kok barang saya nggak ada? Saya ingat ke tempat sholat. Saya datang, barang itu tidak bergerak 1 senti pun. Bukankah ini satu kenikmatan? Kalau ternyata itu semua terjadi kita di negeri kita ini, alangkah indah. Itulah aturan Allah. Kenapa kita pasti senang? Kita menemukan barang. Jangan, kalau kalian menemukan barang, kata Rasulullah, kalian harus duduk sehari berdiri untuk menawarkan siapa pemilik barang ini. Nggak boleh langsung diambil. Haram. Harus diumumin. Jadi jangan senang kalau Anda menemukan barang. Itu bukan milik Anda, buat apa diambil? Udah diemin. Tetapi kebanyakan manusia serakah. Sifat serakah inilah sifatnya setan. Tinggalkan. Kalau kalian baca ini ayat, ada jumlahnya 7 ayat. Qul la yusibana illa ma katabalana wa maulana wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun wa in yamsaskum fala durika. Terus sampai 7 ayat ini dibaca. Kemudian ditambah lagi salamun qaulam mir rabbir rahim. Di dalam ayat surat Yasin itu. Di dalam surat Yasin ayat 58 diakhiri dengan membaca salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 16 kali. Ini akan lebih memantapkan hidup kita, Mbak. Jadikan ini wirid. Inilah keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita masih ragu-ragu? Ada di antara kita ini yang apa? Yang selalu masih senang kalau lihat hartanya orang. Kita masih senang melihat hartanya orang. Ngapain? Jangan Anda kepingin apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Akhirnya apa kita jadinya? Minta-minta. Ini yang paling bahaya. Nggak usah minta-minta. Kalau Anda masih minta-minta, Anda akan jadi orang yang celaka. Jangan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, merasa cukuplah dengan apa yang diberikan Allah. Mbak Aska, tolong Anda lihat surat ke-20 ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Iya. Sebagai bunga kehidupan dunia.
agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Karunia Tuhanmu lebih baik dan kekal untukmu. Lebih mulia yang diberikan Allah. Jangan lihat punya orang. Kita sebagai orang Islam kalau lihat orang kaya, jangan ngiri. Tiap hari dimintain aja. Celaka itu. Itu bukan orang mukmin. Kalau memang dia mau memberikan, silakan terima. Tetapi kalau minta, na'udzubillah, celaka. Bayangkan apalagi nyuri. Minta saja nggak boleh. Kita dengarkan. Peminta-minta, kelak wajahnya. Ketika di dalam akhirat, di dalam kubur, wajahnya tanpa daging. Wajahnya rontok terlebih dahulu. Rontok wajahnya. Karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kepadanya. Tetapi dia iri, dia dengki dengan harta yang dimiliki orang lain. Sehingga dia meminta-minta kepada manusia. Ya, sedih amat. Anda dijadikan manusia peminta-minta. Itulah serendah-rendahnya manusia. Kita melihat di dalam Al-Quran, surat 23. Surat 23, ayat 72. Surat 23, ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rizki yang terbaik. Kita kenapa nggak minta dari Allah? Kita berharap dari Allah. Jangan melihat rezeki yang telah diberikan Allah pada orang lain. Sehingga nanti kita celaka loh. Harus dijaga. Ketika Anda ingin rezeki milik orang lain, kebetulan Anda dicabut nyawanya. Berarti Anda tidak ridho kepada Allah. Celaka Anda. Bagaimana Anda mau bisa masuk surga? Bagaimana mau bisa husnul khotimah? Hobinya kalau lihat orang kaya cuman mau minta harta. Sering ketok-ketok rendah betul. Bahkan Rasulullah mengatakan janganlah kau beri mereka kecuali beri yang untuk menjadi dia itu berusaha. Jadi kalau memberi, janganlah kau beri ikannya. Tapi berilah dia kailnya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memberi seseorang seperti Mas Sandi. Dia mengajak orang. Bagaimana mengajar? Untuk jadi UKM, UMKM, apapun namanya mungkin saya salah. Diadakan OKOC, dilatih orang itu untuk berusaha. Itu lebih baik. Daripada kita dikasih hartanya. Diajarkan itu perintah. Rasulullah lebih baik kau berikan dia parang. Agar dia mencari kayu bakar. Setelah itu dia jual ke pasar. Itu lebih mulia. Itu lebih mulia. Itu lebih mulia kata Rasulullah. Tetapi kebanyakan manusia serakah. Dia merasa kepingin enak. Apa caranya? Minta-minta. Celaka ini. Berarti dia tidak yakin dengan jaminan Allah. Kalau sudah tidak yakin dengan jaminan Allah, bagaimana nanti kita menghadap Allah? Ngeri, Mas. Hati-hati, Mbak. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang senantiasa meminta-minta pada manusia pada hari kiamat, nanti dia akan datang dengan wajah tanpa daging. Wasyishar, na'udzubillah, ngeri. Ini baru minta, apalagi nyuri. Apalagi mengambil haknya orang. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Malu, ayo kita malu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah membagi rizki kepada hambanya. Tetapi manusia serakah. Masih meminta-minta kepada hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi rizki kepada hambanya dengan ukuran. Sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, dengan ukuran
yang telah ditentukan. Tetapi ya, padahal Allah itu tahu, Allah Maha mengetahui atas semua kebutuhan hambanya. Bila hamba diberi lebih dari kebutuhan, justru dia akan menjadi celaka. Allah tahu kalau ini orang diberi kaya, mungkin malah jadi kufur. Akan melampaui batas. Melampaui batas itu artinya berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka ridhoilah, merasa cukuplah dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang namanya qanaah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu lebih baik, itu lebih mulia bagi manusia yang diberi rahmat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alangkah sedih. Alangkah sedih. Hati-hati jangan sampai kita celaka di dalam kehidupan manusia di muka bumi. Janganlah kita merasa cukup. Itulah ajaran daripada Allah, ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah. Sungguh jaminan Allah Subhanahu Wa Taala itu benar, maka jaminan itu, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita merasa cukup. Jangan sampai di dalam hati kita ada perasaan yang merasa kurang. Jangan sampai di hati kita merasa hal ini tidak kita ridhoi. Kita mengeluh. Sungguh jaminan Allah itu benar. Dan jaminan itu akan diberikan kepada kita. Tidak usah kita ragu atas apa yang telah dijamin Allah. Ayatnya banyak sekali tadi. Sudah saya sebutkan. Tetapi kalau kita masih tidak yakin, alangkah sedihnya. Islam itu mari kita bersaudara. Kalau ada orang yang kita kekurangan, jangan nunggu dia minta. Kalau kita lihat tetangga kita, saudara kita, famili kita, orang tua kita, dalam keadaan kekurangan, kita diberi lebih. Bagi. Jangan nunggu orang itu minta dulu. Jangan kita biarkan sampai dia teriak-teriak. Jangan. Berikan. Kalau Anda memberikan kepada orang, dia tidak minta, kata Allah. Tapi dia kekurangan dan dia tidak minta. Kalau kalian berikan, aku akan lipat gandakan pahalanya. Diberi lipat ganda oleh Allah pahalanya. Kalau kita melihat ada saudara kita yang dalam keadaan kekurangan, kita tahu dia kurang, tetapi dia menjaga dirinya. Daripada meminta-minta, itu kalau kita berikan kepadanya, kita akan diberi pahala yang berlipat ganda. Kita tahu dia lagi butuh duit, tetapi dia menjaga, kata Allah, menjaga dirinya dengan iman. Dia tidak mau meminta-minta. Maka kalau kamu melihat orang begitu, berikanlah kepadanya. Maka aku akan balas dengan lipat ganda yang lebih banyak. Bahkan di dalam riwayat dikatakan 100 kali lipat gandanya. Kenapa? Ini orang mulia. Dia miskin, tetapi tidak pernah memperlihatkan miskinnya. Tetapi sekarang berapa banyak orang yang kaya memperlihatkan bahwa dirinya itu miskin. Hati-hati. Jangan sampai nanti Allah sayang. Allah itu pemberi. Jangan sampai pemberian Allah kita kecewakan. Kita tunjukkan bahwa kita ini diberi Allah nikmat. Tunjukkan nikmat ini. Jangan disimpan-simpan. Allah perintah. Di dalam surat Wadduha walaili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa wa wajadaka dhalan fahada wa wajada ilam faqna fa ammal yatima falak takhar wa amma sa'ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap rizki yang diberikan Allah, tunjukkan. Jangan sengaja Anda diberi Allah punya, tetapi Anda memperlihatkan kepada orang, kepada tetangga, bahwa Anda itu kumal. Seolah-olah Anda itu miskin. Jangan sekali-kali. Terhadap nikmat Allah, hendaklah kalian tunjukkan. Wabinikmati rabbika fahadits. Jangan. Zaman Rasulullah, ada seorang pemuda, dia sebelum masuk Islam, wah, pakaiannya rapi, sisirannya rapi, penampilannya bagus.
kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia kumal. Padahal dia pengusaha besar. Dia kumal. Ditanya sama Rasulullah, bukankah kamu kemarin yang masuk Islam? Betul. Kenapa kamu sekarang jadi kumal? Aku meniru orang-orang sufi. Bukan begitu caranya Islam. Kita ini kalau diberi nikmat oleh Allah, kita tunjukkan. Tetapi kebanyakan di antara kita takut kalau kita tunjukkan dianggapnya kita orang berada. Akhirnya apa? Tiap hari kedatangan proposal. Kasihan. Jangan, bukan untuk itu. Tetapi kita nggak boleh penampilan kolot. Apa yang ada, kita syukuri. Kita tunjukkan pada Allah. Inilah pemberianmu. Penampilan Islam yang rapi, yang bersih. Bukan harus kaya. Tidak. Bukan harus baru. Tidak. Islam itu bersih. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Tapi kalau kita penampilannya kita jelek, iman kita tipis, kita dalam keadaan kotor. Bukan itu caranya orang Islam. Kita tunjukkan, ini Islam, bersih, rapi baju, tidak urus baru. Inilah yang diberi Allah, kita tunjukkan. Jangan orang Islam kaya tapi dandanannya dalam keadaan kumal sehingga orang tidak berani. Wah, nanti kalau saya pakai gelang, pakai kalung, saya pakai ini, semua orang akan minta hutang sama saya, minta bantuan sama saya. Jangan. Kita tunjukkan. Harta milik orang yang dititipkan Allah itu namanya zakat. Sudah kita keluarkan kok. Sedekah kita sudah keluarkan. Hadiah menghadiahi sudah kita selesaikan. Tunjukkan. Oh, Anda punya uang, Anda pergi umrah kalau perlu. Anda pergi kemana yang Anda suka. Nikmati. Bukan Anda harus berpenampilan pesakitan. Jangan Anda harus penampilan dengan keadaan loyo. Tidak. Islam tunjukkan, tetapi jangan itu menjadikan mangsa oleh orang-orang yang serakah. Untuk kita keruk hartanya. Untuk kita minta hartanya. Masa orang kaya mbak mau sedekah? Apaan itu? Anak yatim nggak mau diperhatiin. Gua minta sedekah, nggak dikasih. Bukan nggak dikasih. Mungkin dia sudah ngasih orang lain. Mungkin dia sudah memberikan kepada orang lain. Kenapa mesti kita tuduh? Justru yang menuduh inilah celaka. Setiap orang ada tanggung jawab masing-masing. Tetapi kenapa kita masih bisa berusaha? Tapi kita minta-minta. Itu justru yang akan dituntut oleh Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita duduk di Majelis Taklim An-Nur. Alhamdulillah. Kita masih setiap minggu, setiap hari Rebo, kita masih ingat mengingatkan. Ayo. Bahkan kalau kalian itu lupa, nggak jadi ikut, ada YouTube. Ada di dalam YouTube. Ada di dalam Instagram. Ada semua di mana-mana bisa diikuti. Untuk apa? Allah menyebut di dalam surat Al-Quran, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi husn. Manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Illa, kecuali beramal yang baik. Amal solehah. Beriman, beramal soleh. Wa aminu, wa amal soleh. Wal asri innal insana lafi husn illa ladzina amanu wa amilus solehat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang beriman, yang beramal soleh, dan yang saling nasihat menasehati. Hari ini saya nasihat terhadap diri saya juga menasehati kepada seluruh teman-teman yang ada di Majelis Taklim An-Nur ataupun yang melihat di YouTube dan di mana saja berada. Bukan maksud saya untuk saya menunjukkan sesuatu, tidak. Tetapi mari kita saling nasihat menasehati. Insya Allah kita tunjukkan kepada orang siapa orang Islam yang sebenarnya. Itulah orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak itu bukan peminta-minta, tetapi pemberi. Jadilah pemberi, jangan peminta-minta. Kita percaya dengan rizki yang telah dibagikan oleh Allah. Kita syukuri nikmatnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikatakan orang yang meninggal dalam keadaan
husnul khotimah. Alangkah indah, mari kita manfaatkan. Kita diberi ilmu pengetahuan. Ada dengan Al-Quran. Ada dengan hadis. Bahkan Al-Quran itu dikatakan apa? Dzalikal kitabul la raib. Ini kitab kagak ada salah. Inilah buku petunjuk yang nggak ada salah. Kenapa tidak dimanfaatkan? Tadi saya udah sebutkan tadi ayat-ayat. Berapa ayat telah saya sebutkan? Anda kurang yakin? Hadis-hadis berapa banyak tadi saya telah sampaikan? Anda masih kurang yakin. Habis mau percaya dengan siapa lagi? Insya Allah dengan apa yang kita bacakan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan di Rebo yang akan datang masih kita teruskan. Sebab ini menghadap Allah itu penting. Bayangkan tadi baru saya sentuh satu saja. Kenapa kita tidak yakin? Belajar yakin. Kalau nggak bisa yakin, cari ilmu yakin. Setelah kita ilmu yakin, kita duduk sama orang-orang yang yakin. Tapi kalau Anda duduk dengan orang-orang peminta-minta, pasti kalian akan jadi peminta-minta. Tapi kalau kalian duduk dengan orang yang merasa yakin dengan apa yang telah diberikan Allah, insya Allah. Terutama saya harapkan Majelis Taklim An-Nur selalu mempunyai jiwa yang mulia. Jiwa yang bahagia. Jangan kita kelihatan loyo. Tidak, semangat. Jangan kita kepingin hartanya orang. Kita kalau mau minta, mintalah sama Allah. Allah itu maha kaya. Maha pemberi. Kalau memang itu kebutuhan kita, pasti Allah akan penuhi. Tetapi kalau kita sudah merasa, itulah celaka tidak mempercayai keyakinan terhadap Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan suhul khotimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kira-kira ini kesimpulan saya hari ini. Insya Allah kita sambung minggu depan dengan seri keberapa ini? Kelima, keenam, insya Allah. Ketujuh insya Allah yang akan datang. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik, terima kasih Beb. Aduh, ini materinya ngeri banget Beb. Aduh, apalagi saya sedang bersama Pak Sandi di posisi yang cukup berat, pertanggungjawabannya di hadapan Allah, Bib. Waduh, berat. Kita doakan Mas Sandi dan timnya. Mudah-mudahan selamat, Mas. Sebab ngeri ngurusin harta pemerintah itu. Anda kalau meminta maaf itu meminta maaf seluruh rakyat, Mas. Iya. Allah. Apalagi kita tahu bahwa Pak Sandi ini termasuk jutawan gitu ya, Bib ya. Jadi, Masya Allah. Kalau saya dengar di kisahnya itu betul ya Bib ya, Abdurrahman bin Auf tuh setelah mendengarkan Nabi bicara begitu, mulai seluruh hartanya disedekahkan ya Bib. Semua. Karena takut ya. Takut ngapain gue punya ini? Sedangkan gue jaraknya 500 tahun. Padahal dia nggak pernah ngambil haram. Bayangin Mas. Takut. Lah sekarang malah kita hobinya numpuk-numpuk. Baik, kita mau persilakan pertanyaan langsung atau baca dulu? Saya baca dulu aja ya. Boleh, silakan. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan ya. Pertama, ini dari Ibu Ria. Apakah jika ada orang yang berhutang pada kita dan dia tidak memenuhi janjinya melunasi hutang, berarti sama dengan kita bersedekah tiap hari sebanyak hutang tersebut sampai hutang itu dilunasi? Apakah ada dalilnya, Bib? Gimana? Tolong Mas, diulang. Saya ulangnya dari Ibu Ria Aryani, Kemawira, Jakarta. Apakah jika ada orang berhutang kepada kita dan dia nggak memenuhi janjinya melunasi hutang, berarti sama dengan kita bersedekah tiap hari sebanyak hutang tersebut sampai hutang itu dilunasi? Betul, bagi yang meminjami. Bagi yang meminjami ya. Ya, tapi bagi yang berhutang, kalau sewaktu-waktu dia mati dalam keadaan belum dibayar, haram disolatkan, Mas. Nggak boleh disolatin. Kecuali keluarganya menjamin. Kalau yang menghutang itu mengikhlaskan nggak apa-apa. Kecuali yang menghutang mengikhlaskan dan memberitahu kepada keluarganya, sesungguhnya hutangnya telah aku lunasi. Supaya mereka tetap mensolati. Kira-kira demikian. Tapi yang menghutangi, oleh karena itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, Pak. Itu ayat, Pak. Apabila kamu menghutangi orang, kebetulan dia tidak bisa bayar, berilah dia kelonggaran. Di dalam hadisnya, siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang, maka setiap hari
dia bersedekah sebanyak yang dihutangkan. Bahkan di dalam hadis yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj, aku melihat di pintu surga tertulis siapa yang melonggarkan hutang, maka dia diberi kelipatan 18 kali. Waduh, jadi pingin ngasih utang banyak-banyak nih. Ini insya Allah kita doakan Mas Andi kaya raya. Amin. Oke, ini ada yang berangkat tangan namanya Ibu Bunda MYKI, silakan Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Om, Mami semuanya. Ya. Nuhun. Habib. Ya. Itu tadi tentang hutang nyambung. Kalau misalnya, apakah kita harus beritahu dia bahwa kita mengikhlaskan masalah? Sebaiknya demikian, Bu. Kalau kita nggak jumpa sama dia, bagaimana? Keluarganya. Kalau kita pun tak tahu keluarganya. Ya, kita bersaksi kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku rela, aku ikhlaskan hutang si fulan. Sehingga nanti Allah akan mengganti ibu di dunia dulu, apalagi nanti di akhirat. Sehingga ibu itu dikatakan sebagai mempermudah makhluk masuk surga. Sebab kalau ibu tidak ikhlaskan, sampai kapanpun dia tidak bisa masuk surga. Kecuali setelah ibu mengikhlaskan. Ikrarkan, Bu. Oke, Alhamdulillah Habib. Yang kedua Habib. Boleh. Ini kan Habib tadi ada bicara tentang antara ikan dan kail. Ya. Sebaiknya kalau kita membantu orang itu bantu kail, bukan bantu ikan. Betul. Nah, itu hadis, Bu. Oh, lah Al-Quran bagaimana? Ya Al-Quran juga sama, Bu. Oh, baik. Jangan paling dibenci Al-Quran itu orang malas. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, dikatakan di dalam ayat surat 13, ayat 11. Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum kecuali mereka berusaha. Harus berusaha, Bu. Baik, Habib. Pertanyaannya masih kepotong tadi. Boleh. Jadi begini, kan marak tuh, bukan marak lah, yang kasih makan gratis. Ya. Ya. Nah, saya pun punya keinginan seperti itu. Sebelum melangkah, makanya saya tanya sama Habib, apakah sebaiknya memberikan makan atau memberikan kail? Ya. Ibu, kita kan lihat, Bu, kalau orangnya itu orang muda, masih kuat, ya diberinya kail, Bu. Tetapi kalau orang sepuh, orang jompo, orang sudah nggak bisa berusaha, lumpuh atau cacat, Allah perintah, Bu, memberi makan itu, Bu. Di dalam Al-Quran, Aska, tolong dibaca. Surat 89. Ayat 19, ayat 18, ayat 17, 18, 19, 20. Surat 89. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Itu, Bu, yang paling penting, kita muliakan anak yatim. Anak yatim itu masih kecil, Bu. Mereka belum bisa berusaha. Itu nggak bisa dikasih kail. Harus dikasih, Bu. Makanan dijamin, minuman, pakaian. Yang kedua, silakan, Mbak. Kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kenapa kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin, Bu? Disuruh oleh Allah. Ajaklah. Mereka ajak. Diberi makan. Bu, itu semua, Bu. Hati-hati kita mendengarkan ayat dan mendengarkan hadis kalau tanpa guru. Ibu bisa sesat. Bayangin kalau Anda, Ibu, tadi bilang, wah kalau semua harus dikasih kail, kesian orang lumpuh, orang buta. Kesian. Allah perintah kok, beri makan, beri minum itu, Bu. Perintah Allah. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Iram. Ya, kaum yang namanya Fir'aun tidak mau memberi makan, Bu. Coba Ibu lihat dulu. Orang-orang dulu tuh ngasih pelajaran sama kita. Di depan rumahnya ada kendi, Bu. Tempat air.
Bahkan kalau melihat orang yang miskin, orang buta, disuruh masuk, diberi makan. Itu betul. Itu perintah Allah di dalam surat 89 tadi. Ayat 17, 18, ayat 19. Jangan ibu saling ngambil barangnya orang. Kemudian yang ayat 20. Mereka ini terlalu cinta dunia. Sehingga nggak pernah bagi makanan. Jelas ya Bu? Habib, itu jelas. Barusan Habib katakan di depan rumah pun kita pasang kendi air ya. Gitu. Ibu pernah lihat ya dahulu? Sering, ya. Iya, zaman orang tua saya juga begitu. Ya. Nah, sekarang kalau yang kita berikan bukan cuma kendi, kan itu semua orang lewat bisa minum. Betul. Tapi katakan itu makanan gitu yang di depan rumah kita sehingga tiap orang bisa ambil, berarti kan kita nggak bisa lihat itu mereka sebetulnya orang punya atau nggak punya, mereka juga asal ambil. Itu bagaimana menurut Habib? Boleh Bu. Yang celaka bukan ibu. Yang celaka yang merasa sudah kaya tapi ngambil. Saya melihat ada seorang nenek-nenek. Sudah tua Bu. Dia naik mobil, kemudian dia berhenti di dekat Bu. Dekat tanah kosong, di dekat Republika Buncit. Dia membuka bagasi. Setelah itu di sana ada apa? Aqua Bu, plastik. Dan ada apa lagi? Ada nasi bungkus. Orang yang lewat yang tidak bisa makan, silakan ambil. Memang itu disiapkan bagi itu. Yang celaka mereka sudah mampu tapi masih mengambil Bu. Saya masih ingat Bu ketika saya pergi ke Yordania. Di sana kalau pagi-pagi itu Bu, ada satu orang kaya membagi roti gratis untuk sarapan. Kemudian di sebelahnya ada toko roti. Saya melihat ada seorang pemuda, dia jalan, dia mengambil roti dari toko, tapi tidak mengambil daripada. Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak mengambil sedangkan rotinya sama? Itu bukan jatah saya, itu bukan hak saya, tetapi haknya orang miskin yang tidak mampu. Saya mendengar ucapan itu, alangkah indahnya kalau ini ada di Indonesia, Bu. Alangkah indahnya kalau ini ada di Indonesia. Kalau mereka merasa sudah cukup, kenapa dia mesti harus minta-minta? Itu tadi kalau Ibu lihat apa yang saya ucapkan dari pertama sampai terakhir, insya Allah Ibu paham. Jadi kalau kita sudah merasa cukup, kita harus yang memberi. Kalau kita kurang, boleh. Disiapkan makanan itu. Mulia sekali Bu. Kata Rasulullah termasuk salah satu pahala yang paling besar, yaitu memberi makan dan memberi minum. Itu pahalanya paling besar. Silakan usaha Ibu teruskan. Nanti Allah akan angkat derajat Ibu. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Nuhun. Silakan, mudah-mudahan Ibu dimuliakan Allah. Amin. Baik, Bib. Saya pernah mendengar juga, Bib, itu kisah khalifah yang paling adil sepanjang sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu sampai harta orang-orang itu tidak, mereka tuh saking bingungnya mencari siapa yang bisa dikasih zakat itu ya. Pengemis, Bro. Iya, bahkan suatu ketika anaknya khalifah itu berdarah gitu ya, melukai seseorang, berdarah, kemudian dia mengadu kepada ayahnya, ayah, kepala saya berdarah, saya yang salah. Anak itu tidak salah karena saya bercanda dengannya. Anaknya disuruh minta maaf pada orang yang mukul. Terus khalifahnya itu ditanya, apakah anakmu sudah dapat atoya atau belum? Maksudnya bagian dari negara untuk mereka. Bahkan sampai seukuran itu aja kita itu harus peduli ya, Bib ya. Ya. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, nah kita bisa sensus nih ya di wilayah lingkungan kita, siapa yang belum makan hari ini, kita kasih makan. Saya Pak lakukan itu Pak. Saya tidak mau nanti ditanya sama Allah, siapa yang kenyang dan beribadah baik, tetapi tetangganya ada yang tidak makan, seluruh amalnya sia-sia. Waduh, ngeri. Oke, Bib, ini Pak, ini hari membuat bulu kuduk berdiri semua, Pak.
Iya ya. Baik, Pip, ini ada yang masih bertanya nih, Pip. Boleh, silakan. Namanya Ibu Arsila Silakan. Nadifatul Jannah. Ya. Waalaikumsalam, Beb. Bagaimana kalau kita ngasih utang kepada saudara, tapi waktu kita mau nagih malah jadi masalah? Ya. Padahal kita juga nggak ingin sesama saudara putus tali silaturahmi gara-gara utang. Ya. Itu gimana, Beb? Caranya, kita ikhlasin aja atau gimana? Betul. Kalau saya jadi Anda sebagaimana di dalam Al-Quran, surat 41 Al-Fusilat ayat 34-35. Kalau memang itu nanti akan menjadikan musuhan, maka bebaskan. Sebab Allah akan membuatkan Anda sebuah rumah di tengah surga. Disebabkan Anda benar. Tetapi Anda diperlakukan tidak baik. Tetapi Anda mengalah. Allah buatkan Anda sebuah rumah gedung besar di tengah-tengah surga. Itulah, apakah siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang sabar. Tidak semua orang diberi sabar. Sebab sabar itu pemberian dari Allah. Yang terbaik itu sabar. Kalau Anda sabar ngadepin kayak gitu, kemudian Anda ikhlaskan, Anda di dunia dibalas Allah, apalagi nanti di akhirat. Kira-kira demikian Ibu Arsila. Ya itu Bu Arsila ya. Bib, kalau hutang politik gimana, Bib? Wah, kalau politik itu bukan ranah saya, Mas. Wah, ngeri betul. Ya, hati-hati, hati-hati, waspadalah. Hidup itu waspada, hati-hati. Siapa yang hati-hati dia selamat. Iya, betul sekali ya. Kan banyak yang memberi dukungan kepada banyak orang gitu ya. Bahkan dalam bentuk uang. Betul. Ketika orangnya tidak amanah atau kurang serak gitu ya. Terus bantuannya minta dikembalikan. Kadang-kadang kan kita juga sering temui kayak gitu ya, Bib ya. Nah, kalau saya istilahnya saya satu, Pak. Jangan cari story. Jangan cari masalah. Betul. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Hartini. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Ibu Hartini. Saya sudah niat mau sedekah, tiba-tiba ada saudara mau pinjem utang. Ya. Jadi gimana? Didahulukan sedekah atau pinjemin utang ke saudara? Ini pernah dipertanyakan kepada Rasulullah. Orang kalau kita memberi orang, Pak, belum tentu yang kita beri itu butuh loh, Pak. Tapi kalau orang hutang, berarti memang dia itu butuh. Maka utamakan hutang. Ya, sebab kalau kita memberi, yang kita berikan belum tentu pas hari itu dia butuh. Tetapi kalau dia hutang, dia pasti saat itu membutuhkan. Nah, tetapi kita juga punya akal, Pak. Kira-kira orang yang hutang itu yang bagaimana? Oleh karena itu tanyalah kepada hati nurani. Jangan tanya kepada ustadz. Jangan tanya pada ulama, kata Rasulullah. Tapi tanyalah pada hati nurani. Allah akan memberi petunjuk lewat hatimu. Kira-kira demikian, Mas. Oh, baik, Bib. Terima kasih ya, Bib. Ibu-ibu ada yang mau tanya langsung nggak sama Habib? Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bib. Boleh, silakan. Pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaan saya nih. Waalaikumsalam, Bib. Saya mau tanya, ada kasus nih kalau seandainya kita senang banget kasih ke orang, tapi kadang-kala dananya kurang dan malah akhirnya utang. Gimana itu, Bib? Betul. Jadi ada yang butuh banget terus kita cariin utang, kitanya jadi ngutang sama orang gitu loh, Bib. Betul. Rasulullah itu sunnah. Rasulullah ketika datang sahabat-sahabat yang miskin itu, kalau kekurangan dia datang sama Rasulullah. Tetapi ketika saat itu Rasulullah nggak punya apa-apa. Bahkan Rasulullah pun hari itu tidak makan. Tetapi karena datang pengemis minta, Rasulullah itu tidak pernah menolak, Pak. Kesian. Rasulullah mengatakan kalau ada orang minta-minta, kasihlah dia. Karena dia sudah merendahkan dirimu di hadapanmu. Jangan kau kecewakan. Ada lagi hadis, apabila ada seorang peminta-minta, naik kuda merah. Kuda merah itu kalau sekarang ini jaguar lah. Dia minta-minta pakai jaguar. Tapi kalau kalian punya, tetap beri dia. Sebab dia itu walaupun kaya tapi merendahkan dirinya. Akhirnya Rasulullah kata nggak punya, Rasulullah membuka baju perangnya. Kemudian apa? Dijadikan borah, dijadikan jaminan kepada sebuah toko yang ada di zaman itu. Seorang pemiliknya adalah pemilik seorang Yahudi. Hei Yahudi, aku jaminkan baju perangku ini. Berikanlah gandum kepada orang ini. Utang untuk sedekah boleh.
Bahkan nanti Allah akan kirim malaikat untuk membantu sehingga hutang itu akan terbayar. Indah Mas Andi. Iya. Alhamdulillah. Semua pakai dalil Pak. Pakai hadis, iya. pakai ayat, jadi kita nggak bisa. Lengkap sudah, tenang aja. Saya punya cerita nih, Bib. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu tuh ada kiai datang ke saya pinjam mobil, Bib. Ya. Kebetulan mobil saya Fortuner tuh. Wah, bagus banget kan ya. Iya. Nah, setelah dibawa ke Jawa Tengah, dijual tuh, Bib. Masya Allah. Dalam rangka untuk karena ada acara pengajian, Bib. Ya. Nah, saya nggak tahu nih, saya harus sedekahin atau saya utangin. Akhirnya saya, ya udahlah, ya karena jadinya pengajian nggak apa-apa lah. Kalau kayak gitu gimana, Bib? Ya, kita memang mesti harus waspada. Islam itu waspada, hati-hati. Ini jangan sampai akhirnya kita mempermudah orang masuk surga saja, Mas. Sehingga nanti Allah akan mempermudah kita. Barang siapa yang mempermudah orang lain, aku Allah akan mempermudah kamu. Jangan dipersulit saja, Mas. Iya, alhamdulillah kita ikhlasin aja, Bib ya. Nah, habis mau diapain lagi? Iya. Bib, ada yang tanya nih, Bib. Dia. Boleh, silakan. Nah, ini dari Ibu Nit. Nah, Ibu Nit tadi sudah bertanya lagi. Boleh, bagus. Ya, biasanya beliau bertanya langsung, Bib. Silakan, Bu Nit, silakan Ibu Nit. Mau open mic atau saya bacain aja, Bu Nit? Saya bacain aja ya. Assalamualaikum, Bib. Mau tanya nih, ada kasus nih kalau seandainya kita senang banget ngasih atau mengasihi atau bersedekah, tapi kadang-kala dananya kurang. Oh, ini tadi sudah saya tanyakan ya? Iya. Boleh hutang, boleh Pak. Boleh Bib, kita ini dari Ibu Mustika, kita doakan ya bersama-sama ya. Assalamualaikum, Bib, saya minta doa. Waalaikumsalam. Karena saya positif COVID. Nah, nanti saya kasih probiotik juga ya, Ibu Mustika ya. Nanti tolong dijapri ya. Iya, nanti dijapri, ada bantuan untuk menghilangkan penyakit COVID. Bahkan ada satu teman itu yang membuka posko, Pak. Namanya pakai Kuch Hindi, yaitu ramuan untuk menghilangkan daripada COVID. Insya Allah kalau ini kita galakkan, mudah-mudahan COVID segera hilang. Ibu Mustika mudah-mudahan diberikan kesembuhan, keselamatan, kesehatan, dihindarkan dari penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang merebah positif ini. Insya Allah Allah segera hilangkan, sehingga insya Allah pengecekan yang akan datang, Ibu sudah dinyatakan negatif dan sehat walafiat. Amin. Kira-kira demikian Ibu Mustika. Baik, Bu Mustika tolong ya japri host atau saya ya, kasih nomor HP-nya. Ini pertanyaan dari Ibu Hartini sudah terjawab ya. Dahulukan mana, utang atau sedekah? Utang dulu. Nah, oke. Ada yang mau tanya langsung nggak sama Habib? Silakan angkat tangannya. Silakan yang mau tanya langsung. Mumpung ada Habib ya. Alhamdulillah hari ini cukup banyak. Ini partisipannya 58. Boleh, silakan Mas. Oh ini ada nih Habib. Oh belum. Ada yang mau bertanya langsung? Mbak Aska mungkin, Mbak Aska bagaimana kiat-kiatnya biar... Amin, insya Allah. Kita doakan Mbak Aska, insya Allah. Mudah-mudahan kesabaran dia dibalas dengan suami yang terbaik. Amin. Silakan mau tanya Mbak Aska. Oh ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Aska atau siapa? Pokoknya materi hari ini ngeri ya. Pokoknya ngeri banget nih, terutama bagi yang punya jabatan atau punya tanggung jawab banyak. Itu ngeri banget. Jadi malah pingin keluar aja gitu loh. Pingin berhenti aja ya gitu. Karena saking beratnya ya. Jadi jangan kira kita dapat posisi itu tanggung jawabnya rendah di mata Allah. Bisa jadi itu, waduh. Tanggung jawabnya berat, Pak. Bahkan dikatakan ada seorang Pak sahabat minta jabatan dari Rasulullah. Kemudian dipeluk oleh Rasulullah. Aku ingatkan kamu bahwa kalian kurang mampu. Hati-hati kalian menjadi kepala rumah tangga saja sudah berat. Apalagi menjadi kepala daripada kepentingan umat. Berat, Pak. Berat. Kalau salah, minta maaf ya sulit. Iya.
Ada yang mau tanya? Tuh tadi ada yang mau bertanya, silakan. Ibu siapa tadi? Ibu siapa tadi yang baru saja? Kalau enggak kita akhiri perjumpaannya. Kita sambung di minggu depan. Oh, ini Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Dinyalakan mic-nya dan kameranya. Silakan. Silakan Ibu Ida. Ibu Hajah Ida, silakan. Assalamualaikum Ibu Hajah Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ida. Bib, mau nanya ini, Bib. Silakan, Mbak. Kalau saya kan punya niat nih tiap Jumat mau sedekah gitu ya ke masjid. Cuman banyaknya anak-anak tuh, Bib. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa, bagus Bu. Kenapa? Bagus. Oh, jadi mungkin kita mau sedekah 1.000 nih, ternyata anak-anaknya hampir 500 gitu, Bib. Ya. Nggak apa-apa atau gimana ya? Nggak ada apa-apa. Sedekah itu semampunya, Mbak. Seikhlasnya. Nggak apa-apa. Sedekah itu kepada siapa saja, Mbak. Oh gitu. Takutnya kan gini, niatnya 1.000, anak-anak udah habis di anak-anak aja gitu. Ya nggak apa-apa. Justru anak-anak itu penting untuk generasi yang akan datang. Bagus. Mungkin kalau orang tua masih bisa nahan lapar. Mungkin kalau anak-anak nggak bisa nahan lapar. Jangan sampai anak-anak itu nggak bisa nahan lapar. Akhirnya dia nyuri sendal. Itu kan lebih bahaya, Mbak. Oh iya benar. Nggak apa-apa. Bagus, Mbak. Al-a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Selama Mbak Ida niat, Allah itu tidak melihat apa yang Mbak Ida lakukan. Tapi Allah melihat apa yang diniatkan di dalam hati Mbak Ida. Ya, makasih Bib. Sama-sama. Makasih Bu Hajah Ida. Begitu ya Bib ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mungkin ada lagi Mas, kira-kira tuh lihat. Ini belum ada yang bertanya lagi, tapi sebelum ada yang bertanya, saya sampaikan Bapak-bapak kalau Ibu-ibu kalau ingin bersedekah, Majelis Ta'lim An-Nur ini juga punya program untuk beberapa bantuan. misi keumatan ya. Ini nomor rekeningnya saya sampaikan di kolom chat ya, nanti bisa dilihat. Yayasan Abang Pok Sahabat Anak. Nah, nanti kita bareng-bareng bawa majelis ini untuk kebaikan. Gitu ya kira-kira ya. Waduh, bagus sekali. Baik, Bib. Mungkin perjumpaannya kita akhiri hari ini. Kita jumpa minggu depan. Insya Allah. Mohon doa, kita doakan juga yang positif COVID ya, Ibu Mustika bisa sembuh. Baik, tafadhol waktunya saya berikan kepada Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman-teman kami Majelis Ta'lim An-Nur, dan teman-teman yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang Maha Mulia, Engkaulah Rahman, Engkaulah Ya Karim. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami. Ya Allah, berkatilah kami, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, sayangilah kami ya Allah. Jagalah kami dari segala penyakit. Penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, angkatlah penyakit corona dari muka bumi ini. Selamatkan kami semua. Wabil khusus teman kami Mustika tadi yang menitipkan doa kepada kami. Teman-teman kami, saudara kami, baik yang tidak menitipkan atau siapapun yang ada dimanapun berada. Ya Allah, bahagiakan kami. Jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Bahagiakan kami ya Allah. Bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, sayangilah kami, rahmatilah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Ya Allah, berkatilah kami, muliakan kami, terutama Mbak Nur dan Mas Sandi. Insya Allah Kau jaga seluruh keluarganya dan kami semua dalam ridho dan kasih sayang-Mu. Ala hadaniyah niya salih ala mana wahibna ali wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis Taklim An-Nur, insyaallah ketemu lagi dengan sehat walafiat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Mas Andi, halo, Pak. Halo. Iya, Bib, terima kasih banget sudah membukakan jalan pikiran kami di majelis ini, Bib. Mas Andi, saling doakan kami semua. Tentu saja, Bib. Moga-moga sehat ya, Bib ya. Amin, selalu. Salam buat Mas Nandi, Mbak Nur. Iya, nanti kita sampaikan Bapak Menteri buat jamaah sekalian. Ini saya akhiri ya perjumpaannya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillah. Subhanakallahumma. Baik, kepada Mbak Aska silakan ya di end meeting agar disconnect semuanya. Insyaallah, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.